alihi washabihi ajma'in. Panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala serta menambah wawasan thaqafah Islamiyah kita. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua tercatat sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Lanjutnya waktu sudah tepat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala habibil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk kembali berjumpa di rumah pintar, apa namanya Pak? Bersama. Rumah pintar bersama. Namanya rumah pintar bersama. Oh, enggak ada namanya apa gitu ya. RPB gitu ya. Iya. Rumah pintar bersama. Iya, kira ada namanya Pak. Semoga ini bagian dari usaha kita mendapat amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita jelaskan kemarin makna iman, makna Islam, apa bedanya iman, apa bedanya Islam, orang-orang sudah melafalkan syahadat itu bagaimana kondisinya, bedanya orang kafir, orang muslim, orang munafik dan sebagainya. Kita masuk sekarang ke iman itu nambah atau tidak, berkurang atau tidak. Hal yazidul iman wa yanqus, apakah iman itu bertambah dan berkurang atau enggak? Seluruh ulama sepakat bahwa sebelum masuk ke ini kita kasih mukadimah bahwa ada iman yang selalu nambah, imannya para nabi dan rasul. Itu enggak ada kurangnya, enggak juga tetap selalu nambah. Ya makhluk pilihan Pak, memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Jadi para nabi dan rasul itu enggak ada ceritanya imannya melemah, tuh enggak ada. Adanya semakin nambah. Sepakat seluruh ulama. Yang kedua, ada iman yang tetap enggak nambah dan enggak kurang. Itu imannya malaikat, Pak Bu. Mengapa? Karena malaikat diciptain itu bila abin wala nanti akan ada. Malaikat itu diciptakan enggak pakai bapak, enggak pakai emak. Saya ciptain langsung udah wujudnya gede. Langsung beriman semua. Enggak ada malaikat satupun yang kafir, itu enggak ada. Semua malaikat beriman, diciptakan memang sudah beriman. Dan imannya malaikat itu enggak nambah, enggak. Terus itu iman terus, iman enggak nambah, enggak kurang. Nah sekarang imannya orang beriman, imannya manusia dan jin, bertambah dan berkurang atau tidak. Nah ini ada beberapa mazhab ulama. Ya, ada beberapa mazhab ulama. Yang pertama, mazhabnya jumhur ahlus sunnah wal mayoritas mengatakan bahwa iman bertambah dan berkurang.
Pendapat kedua adalah pendapatnya Abu Hanifah. Ayat Al-Quran imannya bertambah. Nah sekarang sesuatu yang bisa bertambah pasti bisa, betul enggak Bu? Pak? Kalau bisa nambah ya bisa kurang. Logikanya kan gitu. Kita makan bisa nambah, bisa kurang. Berat badan bisa nambah, berarti bisa, ya konsep, ya logikanya gitu. Sesuatu yang bisa nambah berarti bisa berkurang. Nah, dalam ayat yang lain, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka bertambah. Surat Al-Fath ayat 4. Kemudian Al-Muddatsir ayat yang ke-31, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan orang-orang yang beriman itu nambah kuat imannya. Nambah, kalau bisa nambah berarti bisa kurang lagi. Kemudian At-Taubah ayat 124, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana, orang-orang beriman itu nambah imannya. Al-Ahzab ayat yang ke-22, wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah nambah kepada mereka kecuali keimanan dan berpasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an menyebutkan iman itu bertambah. Kalau bisa bertambah berarti bisa berkurang. Kemudian yang kedua, dari hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul ditanya, hadis Bukhari Muslim, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akmalu imanan, orang Islam yang imannya paling sempurna itu yang seperti apa? Kata baginda Nabi, rajulun yujahidu fi sabilillahi bi nafsihi wa malih, wa rajulun ya'budullaha fi sya'bin minasy-sya'abi qad kafan nasa syarruh. Laki-laki yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya sampai mati, gugur syahid. Ya, saudara-saudara kita yang di Palestina, Hamas, itu berjuang dengan jiwa, raga, rela, meninggal rela, gugur untuk membela agama Allah. Terus seorang laki-laki, ini maksudnya perempuan juga gitu, yang menepi dari manusia, hidup di lembah, menjauh dari manusia. Agar apa? Agar tidak menyakiti sesama manusia. Nah, wujud dilalahnya seperti apa? Gini, ketika Rasul ditanya, manusia seperti apa yang imannya paling sempurna? Kalau ada yang sempurna, berarti ada yang, nah gitu maksudnya. Betul ya? Kalau ada yang sempurna, ada yang enggak sempurna. Nah kemudian Rasul juga bersabda dalam hadis sahih, seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dalam satu timbangan nih, timbangan zaman dulu dua gitu ya, kanan kiri biasanya, masih ada zaman sekarang ya, di Mutiara Gading masih banyak. Udah nggak ada pegadaian. Jadi di sini timbangan, sini ada timbangan lagi gitu. Kata baginda Nabi, kalau imannya Abu Bakar di satu sisi dan iman seluruh manusia di sisi yang lain, seluruh manusia loh ini, kata baginda Nabi, masih akan kuat beratan imannya Abu Bakar. Berarti kata jumhur ulama, iman manusia itu variatif. Ada yang kuat, ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Seperti itu. Nah terus kemudian dalam hadis Bukhari Muslim dan lain-lain, kata baginda Nabi, nanti setelah orang yang masuk neraka pada masuk semua, itu pada ngasih syafaat yang di surga. Iya. Pak Isa, kok nggak nemu Pak siapa? Pak Ahmad. Cari sama Pak Isa. Cari gitu. Oh ternyata kok di neraka. Dan Pak Isa diberi syafaat. Atau sebaliknya, Pak Ahmad masuk surga duluan,
Pak Isa mana, cari-cari. Ternyata adanya di neraka, diberi syafaat. Lah gunanya kita ngumpul gini Pak, kita ngaji, itu biar kenal sama orang baik. Kok nanti sampean masuk surga duluan, nggak nemu saya, tolong cari saya, mungkin sayanya di neraka. Ya namanya orang Pak, nggak ada yang bisa pastiin masuk surga kan? Nggak ada. Atau sebaliknya, kok saya masuk surga gak nemu sampean, insya Allah tak cari. Kan gitu Pak, gantian Pak ya. Nah, itu Pak, yang beri syafaat itu benar-benar ngajuin syafaat. Ya Allah, saya pengen beri syafaat, itu teman saya, itu keluarga jauh saya, itu ya masih. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat nanti setelah pemberi syafaat udah kagak ada, Pak. Udah habis, tapi masih ada orang-orang yang beriman di situ. Di neraka masih ada orang beriman. Yang ngasih syafaat sudah kagak ada. Jadi dia kagak punya kenalan, nggak punya apa, tapi punya sedikit keimanan. Kata baginda Nabi, Allah berfirman kepada para malaikat, sekarang ganti aku yang ngasih syafaat. Udah mereka. Kata baginda Nabi, Allah berfirman kepada para malaikat, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkan orang-orang dari neraka, mereka-mereka yang hatinya ada keimanan meskipun seberat biji sawi. Nah, berarti ada keimanan yang seberat biji sawi. Mungkin ada yang seberat biji apukat. Lah enggak? Mungkin ada yang seberat kelapa. Lah enggak? Mungkin ada yang seberat bukit, mungkin ada yang seberat gunung. Lah imannya Abu Bakar lebih berat dibandingkan iman seluruh umat manusia. Nah, kemudian dalil yang ketiga adalah dalil ijma. Ijma'nya gini. Ini yang bilang Imam Bukhari. Laqitu aktsara min alfi rajulin minal ulama bil amsar fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu fi anna al imana qaulun wa amal wa yazidu wa yanqus. Imam Bukhari itu yang memiliki hadis Sahih Bukhari itu loh Pak. Imam Bukhari. Itu seluruh ulama sepakat beliau itu ahli hadis, salah satu ahli hadis yang paling agung Imam Bukhari. Sampai para ulama mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran ya Bukhari itu Pak. Gurunya itu ribuan, guru hadisnya itu ribuan. Kata Imam Bukhari, saya ketemu 1000 lebih para ulama di berbagai negara. Lah beliau itu dari Bukhara. Bukhara itu di mana sih Pak? Soviet, Rusia Pak. Apa sekarang negaranya ya? Tajikistan apa namanya? Ya orang sono Pak. Bukan orang Arab, itu bukan orang Arab, bukan. Orang-orang yang pecahan Rusia itu loh Pak, sono. Memang orang sono pinter-pinter Pak. Saya tuh bareng dengan banyak mahasiswa yang berasal dari sono. Ada dari Tajik dan sebagainya itu pinter-pinter, dari Dagestan dan sebagainya. Pinter-pinter itu. Pinter gelut, pinter juga ilmunya. Kalau masalah pinter-pinter. Dagestan itu pinter gelutnya pinter, ilmunya agamanya juga pinter-pinter, terkenal. Ya, termasuk Imam Bukhari dari sana itu. Kata beliau, saya keliling dunia itu. Beliau keliling Pak. Dunia Islam itu keliling. Ketemu dengan ribuan ulama. Kata beliau, semuanya mengatakan iman itu qaul wa amal, ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang, nggak ada satupun yang khilaf. Kasih minum Pak Ahmad Pak. Udah, mau kopi kayaknya ya. Iya. Nah, kata para ulama, lah kalau Imam Bukhari nukil dari ribuan ini, ribuan. Imam Bukhari itu kan tahun berapa Pak hidupnya Pak? 100 sekian sampai 200-an sekian ya beliau itu.
masih generasi salafus saleh. Nggak ada khilaf berarti ijma, ya. Berarti ijma. Ya ijma, ya wis. Harusnya ngikut pendapat ini. Dalil ke berapa berarti? Keempat. Dalil keempat itu dalil logika. Logikanya gini, nggak mungkin kita mengatakan iman kita sama dengan iman Nabi. Berani mengatakan gitu? Enggak kan? Enggak. Kok Nabi? Nggak mungkin kita mengatakan iman kita sama dengan imannya Imam Syafi'i. Berani kita mengatakan gitu? Nggak berani. Nggak mungkin kita mengatakan, ini mohon maaf, ya mohon maaf. Orang-orang muslim yang fasik. Fasik itu maksudnya kharaja an taatillah, keluar dari ketaatan pada Allah. Mohon maaf. Joget-jogetan, dangdut-dangdutan gitu. Judi online gitu ya. Kalau sini kan nggak ada ya. Nggak ada. Judi online, mabuk-mabukan. Kan nggak mungkin kita bilang iman mereka sama dengan imannya orang-orang soleh. Sama dengan imannya para sahabat. Nggak mungkin kan? Ya beda lah. Nah kalau imannya kuat, ada lihat biduan, astagfirullahaladzim. Mungkin gitu ya. Kalau imannya kuat. Kalau nggak kuat, astagfirullahaladzim. Iya apa enggak? Lah nggak kuat lagi malah naik, nyumbang laku. Dan kita nggak mungkin lah mengatakan imannya orang muslim yang fasik itu sama dengan imannya Abu Bakar. Makanya namanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Itu pendapat pertama jumhur ahlus sunnah wal jamaah. Pendapat kedua, itu pendapat bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini diriwayatkan dari Abu Hanifah. Dalilnya sama dengan yang mengatakan iman itu bertambah bisa, kurang maka nggak boleh. Dalilnya sama. Gini, kenapa? Dalilnya logika, Pak. Iman itu kan yakin. Betul atau enggak? Iman, Allah ada. Yakin Allah itu betul atau enggak? Yakin. Yakin itu kalau berkurang jadinya ragu. Nah, yakin kalau berkurang jadinya ragu. Ibu-ibu yakin nggak suaminya setia? Yakin. Iman itu namanya, iman. Iya, iya kan? Iya. Tapi ya ini tapi seandainya lau itu kan harful limtina sebagai contoh saja, nggak kejadian nggak. Kok sampean lihat suaminya sering keluar, alasannya ini kerja dari kantor harus setiap 2 hari sekali harus nginep di luar kota, dinas luar kota, kadang seminggu 3 hari, seminggu 2 hari gitu. Dan setiap pergi itu kok gitu ya, penampilannya jadi rapi, wangi. Iya. Itu awalnya yakin jadi iya apa enggak? Iya. Ada Bu. Anda saja ceritanya, yang ceritanya pengajian ibu-ibu. Itu Pak Ustadz kemarin suaminya meninggal, pas meninggal ribut Pak Ustadz. Mau dimakami malah ribut dulu. Lah kenapa? Ternyata yang izin setiap pekan itu 2 hari keluar kota, katanya tugas dari kantor. Ternyata punya bini di luar kota. Pas beliau mau meninggal sebelum sakaratul maut baru ngomong, saya mohon maaf, saya itu punya istri di sono juga, anaknya 2 apa 3 gitu.
Nah benar, setelah meninggal ya semuanya datang. Istrinya yang di sini ngangkleng, apa ngangkleng itu ya? Paneng lah bahasanya. Bingung, ribut gak terima. Nah, kembali. Kalau awalnya yakin, berkurang jadi ragu. Orang kalau ditanya, Allah ada enggak? Kalau dia masih ragu-ragu, iman atau enggak? Ragu-ragu. Tuhan, ada Tuhan enggak sih? Kalau kita bilang, kata Abu Hanifah nih, iman itu yakin. Yakin kalau berkurang jadi ragu. Nah kalau ragu beriman atau enggak? Enggak. Halo? Mudeng atau enggak? Iya. Ya masuk juga sih Pak. Secara logika masuk kan ya. Karena ya juga sih. Namanya iman itu yakin. Kalau yakin berkurang jadinya setengah yakin. Setengah yakin, seperempat yakin. Namanya ragu. Yakin nggak Muhammad utusan Allah? Ragu. Kalau dia ragu, iman atau enggak itu? Enggak. Makanya iman nggak boleh. Iya, nggak boleh berkurang dan bertambah. Tetap. Nah ini dalil yang ketiga juga gitu. Dalil ketiganya sama. Kalau nambah mah boleh. Kurang mah kagak boleh. Kalau yakin kurang jadi ragu. Kalau ragu jadi kafir. Gitu. Pendapat keempat mengatakan sebenarnya itu khilafnya lafzi. Lafzi gimana? Maksudnya gini, sebenarnya yang mengatakan bertambah dan berkurang itu secara asalnya nggak boleh kurang. Asal keimanan, keyakinannya tidak boleh berkurang. Sepakat itu. Karena kalau asal keimanan berkurang, ragu. Orang ragu dengan Allah itu adalah Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ragu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti belum beriman. Jumhur ulama yang mengatakan bahwa iman bertambah berkurang bukan asalnya, tapi samaratul iman. Jadi gini, samaratul iman itu gimana? Gini loh Pak, orang itu dengan keimanannya itu, keimanannya mah sama. Tapi ketika keimanannya menguat, asalnya mah sama semua Pak. Sama-sama iman pada Allah, iman sama Rasulullah. Tapi ketika dia sering taat, nanti itu seneng melaksanakan ketaatan, Pak. Sedangkan orang-orang yang sering maksiat, dia itu malas-malas melaksanakan ketaatan. Makanya kata Imam Al-Laqani, warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atil insani wa naqsuhu binaqsiha wa qila la khulfa kadza qad nukila. Ya, iman itu bertambah dan berkurang. Meskipun ada khilaf, yang kami kuatkan bertambah dan berkurang. Tapi yang bertambah berkurang bukan asalnya, tapi samaratul iman. Samar itu bahasanya buah keimanannya itu loh Pak. Buahnya. Kalau asal keimanannya mah sama, nggak boleh berkurang gitu. Nah, orang kalau iman bertambah itu, sholat qiyamul lailnya biasanya semangat, sifat pelitnya hilang, senang sedekah, senang baca Al-Quran. Kalau punya istri sayang pada istri, kalau punya suami taat pada suami. Nah gitu. Kalau perempuan keluar rumah imannya lagi kuat, seneng pakai jilbab. Lagi nggak kuat keimanannya, ya lagi maksiat. Keluar rumah ngumbar aurat. Dia
dibilangin baik oleh suaminya malah bangkang, malah nusus dan sebagainya. Jadi yang nambahi iman itu apa? Ketaatan. Yang ngurangi keimanan, kemaksiatan. Bukan ngurangi asalnya, ngurangi samarahnya. Buah dari keimanan akan berkurang. Nanti kalau maksiat terus menerus, lama-lama asalnya pun juga bakal hilang. Hilang, Pak. Kalau terus menerus dalam kemaksiatan. Ibarat api, bara api, kalau dia pengen nyala terus, kalau bisa bareng sesama bara, kuat. Tapi kalau api sendiri ditutupin sama abu atau pasir, mati. Iya mana? Ya, dari sinilah kata para ulama, belajar tauhid kalau sudah tahu iman bertambah dan kurang, pendapat yang rajih yang bertambah berkurang. Meskipun ada mengatakan khilafnya lafzi, pendapat yang kuat, iman bertambah dan berkurang. Kalau sudah tahu seperti ini, kita sebagai individu harus menjaga keimanan. Benar. Kalau iman individu kita tidak dijaga, hilang Pak lama-lama. Ngobrol dengan perempuan yang bukan istri Pak Bu, dengan teman kerja. Itu kalau orang yang nggak biasa ngobrol dengan perempuan, ngobrol di awal-awal itu ada rasa sungkan. Iya, rikuh, risih, nggak nyaman, betul. Tapi kalau terus-menerus tiap hari, hilang itu. Risihnya hilang, jadi nyaman. Iya Bang enggak? Awalnya nyamannya itu hanya ngobrol dengan istri. Karena keseringan ngobrol sama teman kerja, ngobrol sama istri jadi nggak nyaman. Lebih nyaman nyambung ngobrol sama teman. Betul gitu Pak Isa. Kata para ulama, idza kasural misasu qallal hasas. Kalau sering interaksi, ya responsibilitasnya itu jadi berkurang. Rasa rikuhnya akan jadi hilang. Gitu. Orang nggak pernah judi. Diajak temennya, cobalah 2.000 kalah kagak apa-apa. Lama-lama ketagihan, hilang itu. Iya apa enggak? Iya. Maling itu kadang coba-coba loh dulunya, Bu. Pak, coba ya nyopet sebentar. Alah, kerja enak, nggak capek-capek, nggak perlu sekolah. Kalaupun di penjara dapat makan. Nanti di sana ketemu suhu-suhu yang lebih hebat, keluar-keluar kita lebih pintar lagi. Iya enggak? Kan gitu. Copet-copet maling itu. Korupsi. Alah, santai. Semuanya mah korupsi, santai. Di negara kita mah aman asal nggak kena KPK kan gitu ya Mas ini. Nah, asal dikit jangan banyak-banyak kan gitu ya. Awalnya gitu Pak, Bu. Kalau nggak dijaga dari yang kecil, kebiasaan kecil, agak gede dikit. Nah kalau cuma 100.000 itu bakal diproses KPK atau enggak kira-kira? Enggak kali ya. Korupsi berapa? 3 juta. Kayaknya kagak kali ya. Apalagi cuma timbang tanda tangan minta uang bensin 50.000. Kagak kali ya. Mana RT RW? Enggak ada ya. Iya. Kayaknya enggak bakal digeledah sama KPK. Yang digeledah kan yang miliaran ya. Miliaran, ratusan juta. Timbang 500.000 kagak paling. Tapi kalau nggak dijaga, iman bisa-bisa jadi hilang. Iya, makanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur man yukhaliluh, atau kama qala. Seorang itu
tergantung agamanya teman. Maka pilih-pilih teman itu. Istri juga suruh milih, suami juga suruh milih, Bu. Dulu ketika milih suami itu, yang penting ganteng, gagah, atau yang kaya, Bu? Hah? Atau enggak tiga-tiganya? Dulu Pak Edi milih istrinya apa standarnya, Pak Edi? Yang mau aja. Yang mau aja. Yang mau aja dah. Artinya tahu iman bertambah berkurang. Dipilih-pilih. Cari perumahan, Pak, dipilih. Nanti kalau anaknya mau cari perumahan, dipilih. Ada masjid kagak tuh. Tetangganya seagama, banyak yang seagama, atau minoritas. Kalau minoritas, ngeri, Pak. Ngeri. Iya. Lah tetangga, sampean bisa menjaga, anak-anak sampean bisa enggak? Nah itu maksudnya. Karena iman bisa bertambah dan berkurang. Gitu. Sampean cari komunitas. Pilih-pilih juga. Komunitasnya pada sholat apa kagak? Kalau komunitas kagak sholat ya cari yang sholat. Saya komunitasnya mancing. Mancing nggak apa-apa. Asalkan waktu sholat. Iya, bismillah. Yang pada punya anak, nyekolahin anak, iman itu bertambah dan berkurang. Sekolah itu tempat tumbuh iman yang paling krusial bagi anak-anak. Sekolah anak-anak kita ngajari iman atau enggak? Cuma ngajari ilmu pengetahuan atau imanan juga. Kalau cuma minterin tanpa iman, mafi faidah. Enggak ada manfaat. Na'udzubillah, berapa banyak orang tua yang mengeluh anak dari kecil disekolahin, sampai gede dikuliahin, giliran gede sudah pada kawin, nggak mesti sebulan sekali nengok bapak emak, yang diurusin anak orang lain. Bahagiaan bini, nggak pernah bahagiain orang tua. Bini anaknya makan enak, orang tuanya kelaparan nggak dipikirin. Bini orang tuanya, bini dan anak-anaknya tidurnya nyaman pakai AC. Bapak emaknya dipasangin rusak aja nggak dibenerin. Alhamdulillah kalau sini nggak ada ya. Alhamdulillah. Iya. Banyak loh Pak, bener. Anak orang tua yang ngeluh, ya Allah, kadang-kadang kayak nyesel ngelahirin bocah tuh. Nauzubillah ya, nauzubillah. Ya, orang tuanya kesusahan, enggak pernah mikir datang. Pak, orang Arab itu di Arab 7 tahun. Bertetangga dengan orang Arab di sini. Memang tetangga saya orang Arab. Orang Arab itu kalau asalkan nggak begitu jauh lah ya. Nggak kayak sini Jogja gitu Pak. Maksudnya masih sekitar Bekasi gitu lah ya. Itu kalau orang Arab, orang Riyadh itu menantunya agak jauh dikit. Itu seminggu sekali pasti datang. Pasti. Kalau enggak ya 2 minggu sekali gantian. Seminggu ke orang tua laki-laki, seminggunya lagi ke orang tua sih. Wes gitu Pak. Seminggu sekali. Sampean punya orang tua dekat sini enggak? Ada yang punya orang tua dekat sini? Ada ya? Kalau ada, tolonglah Pak. Timbang Depok Pak. Ada yang di Depok mungkin. Ada yang di Bogor. Ada yang di, ya Allah Pak, rumah udah mewah, mobil juga sudah ada. Ayo ke sono, ke orang tua. Aduh duitnya banyak. Nanti kalau udah ke sono diganti sama Allah Subhanahu. Nah gitu. Artinya
Kalau memilihkan sekolah untuk anak, carilah sekolah yang bisa numbuhin keimanan. Kalau ada duitnya pesantrenin, kalau ada duitnya pesantren banyak yang terjangkau kok Pak. Enggak selalu mahal, ada yang terjangkau, ada untuk numbuhin keimanan. Masyarakat ini perlu komunitas-komunitas yang menjaga keimanan. Wajib fardu kifayah, harus ada orang-orang yang menggarap pengajian bapak-bapaknya, harus ada. Pengajian emak-emak harus ada. Pengajian generasi muda harus ada. Kalau enggak, nanti timpang Pak. Coba. Kadang orang tuanya seneng ngaji, seneng ke masjid, tapi anak-anaknya enggak diajak untuk yang ke masjid, enggak diajak pengajian. Saya kan mengalami Pak di Arab itu. Generasi yang ibaratnya kayak kutub utara sama kutub selatan Pak. Iya, 7 tahun saya. Itu mengalami masa transisi yang begitu sulit, begitu aneh dalam hidup saya Pak. Saya datang itu fatwanya perempuan haram kerja. Kecuali kerja-kerja yang hanya bisa dikerjain perempuan. Ngajar anak-anak TK, SD, dan sebagainya. Itu memang perempuan yang pintar ya. Ya. Belum juga saya pulang, baru tahun 2017, 2018, perempuan sudah pada kerja semua. Saya datang itu, perempuan haram nyupir mobil sendiri. Sebelum saya pulang, perempuan sudah lomba-lomba nyupir mobil sendiri. Fatwanya dirubah semua. Dari yang awalnya haram jadi halal. Iya. Saya tuh ketemu dengan generasi-generasi tua, generasi-generasi usia saya lah, generasi nggak tua-tua aman. Saya udah tua apa belum, Bu? Kalau sama suami sampean tua, suami sampean kayaknya ya. Gini, saya tuh sering diajak ngopi di Saudi itu. Saya tuh hampir seminggu berapa kali ke kafe. Karena kafe di Saudi itu tempatnya bukan tempat yang aneh-aneh, bener-bener ngopi saja. Nah, depan rumah saya itu ada kafe gede, ada supermarket gede, komplek peruko gede itu, ada Java Time. Gak tahu ada nggak di Java Time? Java Cafe itu Java Time gitu. Nah, kalau saya datang ya sama temen ngobrol. Nanti kalau ke mall gitu saya diajak ngopi aja, biasa ngopi. Cuma saya nggak ngopi, saya halib zanjabil, susu jahe, halib zanjabil. Nah itu Pak, beberapa kali teman saya ini keponakannya Imam Masjid Nabawi. Sampai sekarang pamannya itu Masjid Nabawi. Bapaknya itu kerja di Majelis Ulama Saudi. Kakeknya yang mengumpulkan Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ya, jadi orang besar. Kakeknya itu dikasih tanah, kebun, itu diajak ke sono. Tanah kakek saya dari Gunung Ono sampai Gunung Ono. Nggak pakai hitungan lagi. Yang ngasih Raja Negara dari Gunung Ono sampai Gunung Ono. Yus gunungnya aja jauh Pak. Entah berapa hektar nggak tahu. Gunung sono sampai gunung sono. Itu Pak. Kalau lagi ngafe sama saya, ada kok suara musik. Dia datang Pak, ke resepsionis. Matiin. Ya dimatiin. Nggak ada yang berani. Ngapa-ngapain gak ada protes. Kok di mall ada suara musik, dia datang. Matiin. Mati Pak. Musik itu loh mati. Timbang musik. Matiin. Iya, serem Pak. Sebelum saya pulang itu Pak. Sebelum COVID itulah. COVID kan mulai 2019 ya. Nah, 2020. Nah, 2019 lah atau
2018 itu Pak, saya ingat saya, udah live musik Pak, live music. Saya tuh sering diundang ngisi ke Dammam dulu itu. Dammam itu daerah Saudi bagian timur, berbatasan dengan Bahrain. Itu kata teman-teman di sana, aduh Ustaz, di sini udah live music, DJ yang datang itu. Maksud saya gini, karena mengapa? Itu terjadi gap yang berbeda sekali gitu. Kaderisasinya nggak jalan. Orang-orang yang 40 tahun terlalu soleh ke atas, yang 40 tahun ke bawah itu kaderisasinya nggak menyesuaikan perkembangan zaman. Ya unik wah ya Pak, unik bener-bener unik. Jadi satunya kutub utara, satunya kutub selatan. Iya, wallahu alam ini hanya hasil apa ya, hasil pengamatan. Manusia kan ngamati kita Pak ya. Teman-teman saya tuh masya Allah Pak, soleh. Iya, wala uzaki alallahi ahadan. Kita nggak boleh mentazkiyah seseorang di hadapan Allah. Tapi saya merasakan mas saya itu soleh Pak. Meskipun katanya wahabi apa, soleh. Iya, lebih soleh dari kebanyakan kiai yang saya kenal. Iya, soleh. Tapi giliran generasi mudanya kok, kenapa? Beda. Mungkin, wallahu a'lam. Makanya ada pembahasan dari awal, dari zaman dulu, iman itu nambah dan berkurang. Jadi perlu partisipasi dari semua kalangan masyarakat untuk menjaga keimanan. Seandainya pemerintah itu turun tangan untuk menjaga keimanan, itu yang paling luar biasa itu. Paling luar biasa. Kalau bisa turun tangan untuk menjaga keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, minimal di negara kita ya banyaklah ada kontribusi peran serta untuk menjaga keimanan. Sama-sama menjaga di lingkungan. Karena kalau tidak dijaga keimanan, repot Bu. Benar-benar Pak, repot. Ayo sama-sama dijaga. Jika ada udah belum pengajian Pak anak-anak sini? Ada. Remaja kalau bisa juga ada pengajian. Ini Pak Ahmad, kan mukanya masih cocok lah, megang remaja. Itu Pak Edi kan, serem-serem dikit nggak apa-apa lah, Pak Edi. Ya, ngajar anak-anak remaja, diajari tahsin, diajari ya timbang makna syahadatain kan udah tahu semua lah Pak ya. Banyak kayak ngesari konsep tauhid yang agak berbeda gitu. Karena kalau tauhid dasar mah biasanya udah pada tahu semua. Makna syahadatain apa semuanya diajari. Adab-adab Islami insya Allah jadi kebaikan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ada diskusi sebelum masuk bab selanjutnya? Boleh, ya. Keimanan itu ya berkurang bertambah pada tetap. Ya. Sebenarnya keimanan itu dimulai dari apa? Dari mana gitu? Apakah pada saat kita lahir atau pada saat kita mengucap syahadat? Atau memang pada saat orang itu ya maaf ya tadinya kafir jadi muslim. Ini baru pertama kali datang ya? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Kapan saya jelasin yang kayaknya ini pertemuan keberapa ini? Ketiga. Kalau nggak salah sudah saya jelasin bahwasanya anak-anaknya orang Islam itu semuanya hukumnya Islam. Iya. Bulan kemarin. Udah harusnya Pak. Jadi anak-anaknya orang Islam itu semuanya sudah iman, sudah Islam. Kalau bapak atau ibu salah satunya adalah Islam, maka dia juga hukumnya orang Islam. Terlepas seandainya ada perempuan muslim nikah dengan non-muslim. Haram itu kan? Haram ijma'an. Tapi kok punya anak, anaknya harus dihukumi
Islam. Iya. Orang non-muslim mengucapkan syahadatain dianggap sebagai beriman. Tak jelasin mendetail kalau nggak salah. Ada orang yang diminta, dia meyakini Islam itu benar. Pengen mengucapkan syahadat, belum sempat, mati. Ada hukumnya juga kalau nggak salah, sudah. Ya. Ada yang meyakini imannya, agama Islam itu benar. Atau meyakini nggak benar, didakwai. Disuruh syahadat, tidak mau. Ada hukumnya juga. Itu Pak ya. Sudah kalau nggak salah. Bulan lalu. Lupa paling Pak ya. Aman insya Allah ya. Nah, jadi kalau orang-orang muslim disebut beriman, asalkan orang tuanya Islam, sudah disebut Islam, sudah disebut iman, tidak perlu mengulangi syahadat lagi. Gitu Pak ya. Orang non-muslim kalau mengucapkan syahadat, hatinya meyakini, tidak mengingkari, mau melaksanakan konsekuensi syahadat, maka disebut sebagai mukmin. Itu Pak ya. Ada lagi? Mama ada diskusi. Halo. Ada. Ini tumben ibunya banyak, bapak-bapaknya sedikit. Perwakilan. Oh, gitu. Atau ada yang satu orang bawa 2 istri ini enggak ada. Enggak ada ya. Iya. Nemu bayi maksudnya. Nemu bayi. Nauzubillah ya Pak. Ada kejadian kalau nggak salah ya. Jadi ada suara bayi, tapi kok di pinggir kali gitu ya. Ketemu, nauzubillah. Kemudian diangkat. Nah, bayi itu muslim atau non-muslim? Kalau mayoritas masyarakatnya muslim, dianggap muslim. Iya. Rata-rata yang buang orang sekitar, Pak. Jarang ditemukan buang bayi di Bogor, orang Bekasi itu jarang, Pak. Kalau orang Bekasi buangnya biasanya di iya. Nauzubillah. Mayoritas masyarakatnya muslim, maka dianggap muslim. Tapi kok ini ada bayi dibuang di mayoritas yang masyarakatnya atau semuanya non-muslim? Semuanya non-muslim. Maka hukumnya dia non-muslim. Kok ada muslim non-muslim? Banyakan muslim, muslim. Ada non-muslim, ada nggak kemungkinannya? Seandainya nih minoritas muslimnya di masyarakat, ada nggak kemungkinan itu bayi muslim? Seandainya ada kemungkinan, bisa dianggap muslim. Seandainya ada kemungkinan. Kalau nggak ada kemungkinan ya berarti enggak. Contohnya, ada orang-orang imigran dari Arab, dari Aljazair, dari mana, imigrannya ke negara yang secara postur fisiknya beda. Nemu bayi, secara fisiknya bukan dari imigran itu, berarti hukumnya bukan muslim. Gitu Pak Edi ya. Pernah nemu bayi Pak Edi? Hah? Boneka pernah dia. Boneka. Iya, ada lagi pertanyaan. Ya. Di teman saya ada tiga beda agama ya. Beda agama, dia juga kami Hindu. Banyak Hindu jadi. Mengapa posisi sekarang tidak agama enggak, tapi masih sholat. Perempuan nikah dengan orang Hindu. Itu secara agama tidak sah, secara negara juga tidak sah. Sahabat ini masih jalan terus. Punya anak itu bagian ada yang Hindu, ada yang Islam. Ya Allah, ngeri. Nauzubillah. Ana waliduriyatina. Enggak boleh. Tapi itulah manusia, Pak. Ya semacam-macam kan milih.
Nanti akan ada bab. Manusia itu memang disuruh milih taat atau enggak taat. Pilih. Allah sudah tahu pilihan masing-masing, nanti akan ada. Gitu Bandi. Itu enggak boleh. Anaknya harusnya Islam, harusnya. Cuma negara kita kan membolehkan untuk milih agama. Iya tak ya? Makanya ada yang milih Hindu, ada yang milih Islam. Ya. Yang jelas kalau bisa nikah satu agama. Perkara mungkin NU nikah sama Muhammadiyah wis gak apa-apa. Iya kan? Salafi nikah sama PKS ya enggak apa-apa. Persis sama Persib. Emang ada Persib? Persis sama apa? Salafi ya enggak apa-apa. Sama-sama Muslim. Tapi kalau sudah beda agama, janganlah Kalau pemasaran yang kayak sampai kita suatu di lagi. Gimana Pak? Kalau Islam yang itu melakukan dia gitu. Ya sempat Pak kalau masjid itu, terus keluar itu kan masjid semua itu gitu. Ya janganlah kalau gitu. Salam pun ya kan waktu itu tidak tahu. Salam pun tidak tahu. Kalau orang Islam nganggep kita najis, berarti masalah itu. Karena kata baginda Nabi, Subhanallah, al-muslimu la yanjus, hadis Bukhari. Orang Islam itu tidak najis. Dan cuma gara-gara beda ormas, najis. Jangan itu. Janganlah Pak ya, nggak boleh kalau gitu. Ya, ada lagi diskusi. Kalau kita nasihat kepada orang tua gimana? Bilangnya mana? Nggak boleh kamu cerai gitu. Ya, kalau sampean kenal harus dinasehati Pak. Kalau memang sampean kenal, memang harus dinasehati. Labiye. Man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Bisa nasihatin dengan lisan, dinasihatin baik-baik. Enggak boleh. Nasi udah jadi bubur kan? Ya kalau udah jadi bubur, gorengin kacang. Suirin ayam, bikinin kuah soto, jadinya bubur ayam. Begitu. Enggak boleh terus udah jadi bubur kepalang tanggung. Enggak. Gitu. Ya. Kalau keimanan itu, kalau menurut saya, Ya. itu ada kalanya memang betul. Ada kalanya juga dia mungkin bisa hilang karena situasi. Emang udah kita jelasin dari tadi gitu toh? Ya, maksud saya gitu. Itu kan berkait dengan keimanan, itu berkait dengan keyakinan. Iya. Nantinya itu ke depannya itu seperti apa? Kan, saya punya kawan. Iya. Dia kan mengaku Islam. Heeh. Tapi kalau tidur sholat, sholat. Kalau sholat Jumat, juga nggak sholat Jumat. Karena dia punya keyakinan dulu masuk Islam ya sudah. Iya, ini sudah saya jelaskan juga apa makna iman. Cakupan mana iman? Cakupan mana iman itu 3. Kalau nggak salah sudah tak jelasin. Beda iman dan Islam. Iman itu meyakini dalam hati, melafalkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh perbuatan. Jadi kalau orang maunya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saja, tok, gak mau sholat, yang penting punya KTP, KTP-nya Islam, masuk surga, masuk KTP-nya. Lah iya kan? Sholat kagak mau. Iya, sholat enggak mau. Sholat Jumat, apalagi. Lah terus, makanya tadi kata Imam Bukhari, aku ketemu dengan ribuan ulama. Iman itu qaul dan amal. Ucapan dan ucapan itu ada 2, ucapan hati dan ucapan lisan. Harus sinkron. Karena kalau
hati dan lisannya tidak sinkron, hatinya kafir, lisannya iman, berarti munafik. Iya. Nah kalau ngaku iman nggak mau sholat, itu nanti akan ada Pak, di bab akhir malah disebut murtad. Kalau sampai dia mengatakan sholat tidak wajib, murtad bi ijma. Ini orang seperti itu tidak beriman. Iya, kalau dia nggak meyakini bahwa sholat itu wajib. Coba sampean tanya, kenapa sih nggak sholat? Alah, sholat nggak wajib. Murtad Pak, nggak beriman. Kalau mati nggak usah disolati, nggak usah dimandiin, jangan dikubur bareng orang Islam, haram, nggak boleh ditahlilin, nggak boleh didoain masuk surga, karena pasti masuk, pasti. Kalau mengatakan sholat tidak wajib. Beda dengan orang yang kenapa nggak sholat? Wajib apa enggak sih? Ya wajib. Kok nggak sholat? Gimana ya Kang? Kadang kesiangan, kadang males. Dia tanya wajib, Pak. Nanti akan ada bab kita. Pelaku dosa besar, kafir atau enggak. Nah, ada sendiri nanti. Nanti ada di ujung-ujung gitu ya. Iya. Kalau mengatakan wajib, tapi malas. Itu yang mengatakan kafir Imam Ahmad. Jumhur mengatakan enggak kafir. Masih boleh disolati. Gitu Pak. Cuma saya itu terus terang, kok ada orang malas-malas sholat, mati. Naudzubillah, saya gak mau nyolatin Pak. Jawabannya saya, wong dia kalau hidup jarang-jarang sholat, mati, ya biarin sholat sendiri apa? Hidup aja kagak mau sholat. Iya benar. Sono biar sholat sendiri. Nah, orang malas-malas ke masjid itu Pak, kalau saya diminta nyolati, malas. Enggak ada. Hidup jarang ke masjid, giliran mati minta ada sholatin di masjid. Enak men, tak bilang. Hidupnya aja jarang salat ke masjid. Gitu Pak ya. Iya, ada. Oke. Santai. Ayo. Dari Islam itu dia buta, lalu balik lagi Islam. Nah, sholat itu dia ibadah yang wajib kan harus diganti. Ketika dia berislam lagi. Iya, menurut Syafi'i gitu. Bagaimana kalau dia tetap Islam, tapi sholat lah kewajiban dia tidak dijalankan waktu dia, atau dia atau mati apa atau sadar? Atau sadar. Itu yang lalu di atau tobat saja. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Nah, kalau ini alhamdulillah orangnya soleh-soleh dari muda dulu ya. Soleh semua ya. Alhamdulillah. Kalau lihat Pak Isa, Masya Allah ya. Malu saya kalau lihat Pak Isa itu. Kayaknya soleh gitu ya. Sujudnya itu. Iya, kalah saya sujudnya kayaknya itu. Gini Pak, tolong perhatiin. Orang, ini banyak terjadi. Ketika muda, mbalelo. Nggak mau sholat. Setelah itu, usia 50 tahun, baru sadar. Anggaplah usia sadarnya 40 tahun Pak. Baru sadar, baru taubatan nasuha. Dulu nggak sholat, nggak puasa. Kapan baliknya? Usia 15 tahun. 15 ke 40 berapa tahun? 25. Wajib enggak mengqadha semua sholatnya dan semua puasanya 25 tahun. Wajib ijma'an, wajib bil ijma'. Wajib secara ijma'. Yang nukil ijma' ini Imam Nawawi dan seluruh ulama mengatakan ijma' wajib mengqadha. Kenapa? Hadis Bukhari Muslim, wa dainullahi ahaqqu bil qadha. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Iya.
Rasul bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, ada orang yang ketiduran, kelupaan sholat. Kata baginda Nabi, fal yusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia sholat ketika ingat. La kafarata lahu illa dzalik. Tidak ada kafarat tebusan bagi yang meninggalkan sholat kecuali ngelaksanain sholat. Makanya menurut seluruh ulama wajib mengqadha. Cara qadhanya bagaimana? Jangan sholat sunnah dulu. Habis sholat wajib lagi. Terus sampai selesai. Sehari mungkin bisa sholat subuhnya 100 salam kalau bisa. Kul ya kulhu, kul ya kulhu, kul ya kulhu. 1 salam, tulis 1, 2 salam, 2, 3, 4, tarik 5 kayak ngitung pemilu itu loh, Pak. Enak kan nanti itu. 5, 5, 5. Kaliin. Kalau 10 tahun, 365 kali 10. 3.650. Sholat subuhnya segitu. Kalau 10 tahun. Iya apa enggak? Kalau 5 waktu kaliin 5. Kalau 20 tahun, 3.650 kali 2. Piro itu, Pak? Kelenger, Pak. Iya, wajib. Sayangnya ini gini. Ini sebenarnya istaqarra hadzal amr. Ini istaqor. Istilahnya seluruh ulama itu enggak ada yang khilaf sama sekali. Sampai muncul pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah wafat 700 berapa, Pak ya? 700 sekian wafatnya. 728 atau 700 berapa lupa saya. 700-an sekian. Wafat. Beliau mengatakan orang yang dulu pernah nggak sholat, setelah tobat cukup taubat saja dan memperbanyak sholat sunnah. Kata beliau gitu. Masalahnya dalam agama kita, kalau sudah ijma ya sudah, nggak boleh khilaf. Ijma, Pak. Itu pendapat sekarang dipopulerkan oleh banyak ustaz. Kasihan itu masyarakatnya. Kenapa kasihan? Bayangin, Pak, anak muda dengar pendapat yang seperti itu. Ah, gampang. Nanti tobat aja usia 50 tahun. Iya, enggak? Beres taubatan nasuha. Makanya 4 mazhab sepakat dan semua mazhab. Cuma dinukil dari Hasan, nggak tahu Hasan Al-Basri atau siapa. Tapi yang bisa memastikan itu pendapat Hasan Al-Basri siapa? Nggak ada. Karena mazhabnya Hasan Al-Basri nggak ada muridnya. Makanya saya getol. Yang pernah meninggalkan sholat wajib mengqadha. Kalau perempuan nggak ada yang nakal gitu ya mudanya ya, Bu. Oh, ada juga ya? Tak kira nggak ada. Biasanya laki-laki yang apa ya bahasanya? Gak mau sholat, pecicilan gitu. Perempuan biasanya kan lempeng-lempeng semua gitu. Sama aja, Bu. Ya, sembola gak ngerti kalau gitu ya. Jadi wajib diqadha, wajib. Pendapatnya yang Ibnu Taimiyah tadi bertentangan dengan teksnya gitu. Kata Nabi, hutang pada Allah lebih berhak untuk dibayar. Mau gimana itu, Pak? Ramadan jadi qadha. Puas ya, 15 tahun berarti kan ya. Kali sebulan. Berarti berapa bulan itu, Pak? 15 bulan. Iya, betul. 15 bulan. Kalau 15 tahun, 15 bulan. Puasa terus. Memang bisa, Pak. Saya kenal banyak orang yang puasa sunnah sampai 20 tahun. Ada ya gitu, biasa. Gitu Pak Edi ya. Aman Pak Edi ya? Aman. Ya, ada lagi. Ya. Jadi ada orang tua ya, jadi belum mau sholat. Kalau disuruh sholat, alasannya tapi jadi susah. Sambil duduk. Ya, tetapi mungkin bisa cuma alasan doang. Sebenarnya dia belum ada sholat. Itu karena bisa juga. Ya kita semua yang masih marah gitu. Kalau nyadarinya itu gimana, saya nggak tahu itu, Pak.
Kan udah tahu hukumnya. Cuma menyadarkan bapak itu seperti apa, itu yang nggak tahu ilmunya saya, Pak. Kalau hukumnya itu harus mengkodok, iya. Tapi nyadarin bapaknya sampean itu, saya nggak ngerti ilmunya, Pak. Ya, sampean belajar sendiri ya. Kan cara nyadarin berarti ya. Nyadarin. Namanya orang tua, Pak. Nah, sehebat-hebatnya anak itu di depan orang tua pasti tetap le. Betul ya? Nduk. Sehebat-hebatnya orang tua, sehebat-hebatnya anak. Meskipun sudah profesor doktor, kalau di depan bapak emaknya le. Iya kan ya? Iya. Mungkin yang nasihatin bukan sampean. Pak siapa? Pak siapa ya? Pak Dwi. Ya, mungkin yang nasihatin Pak Dwi. Atau Pak Ono. Pak Isan. Ya sembuh Pak, monggo lah Pak. Namanya lebih tahu cara nyampeinnya bagaimana. Nah, walah. Gitu nje. Saya hanya bisa nyampaikan hukumnya. Kalau cara nyampein itu memang ya di luar kemampuan saya. Namanya fikih dakwah. Saya nyampein hukum. Kalau itu namanya fikih dakwah. Mungkin yang lebih pintar Pak Ahmad atau Pak Edi mah kayaknya suka bentak-bentak aja senangnya ya. Pramuka kan ya? Pramuka ya? Iya, enggak. Oh, udah enggak lagi. Kalau pramuka kan bentak-bentak gitu. Mama nggak ada yang nanya. Boleh diskusi di luar tema, silahkan Bu. Boleh. Dari tadi disuruh, boleh masih nanya. Kurang maksimal tuh maksudnya gimana? Iya. Udah nggak ada kesempatan untuk Imam Nawawi itu mengatakan sholat itu nggak bisa diwakili, nggak bisa dikafaroi juga. Seandainya sholat itu bisa diganti dengan beras Bu, bisa dibadalkan dengan duit beras, orang kaya nggak akan mau sholat. Iya apa enggak? Pernah saya ikut sedekah kematian gitu, tahu ya? Pernah saya ikut sedekah kematian. Yang ikut biasalah, malah disuruh tausiah juga ya tausiah. Pulang-pulang itu saya dikasih berkatnya itu berat sekali. Saking beratnya sampai dianterin motor, Pak. Seumur umur berkat apa ya berat sekali. Ternyata beras ada kali 20 kilo, Pak. Berat sekali. Yang nanya ke masyarakat, berkat kok beras ya? Iya Ustadz, masyarakatnya kadang-kadang kalau yang meninggal tuh malas-malasan sholat diganti dengan beras. Tak bilang enak ya kalau boleh ya. Orang kaya mah kagak bakal mau sholat. Iya apa enggak? Halah timbang beras. Orang kaya Pak, beli 1 ton juga orang kaya. Iya apa enggak? Tinggal beli 1 ton gitu. Enggak bisa. Enggak bisa juga, saya pernah dengar, jadi saya diminta untuk ngisi pengajian, orang mau umroh. Saya udah nyampein bagaimana adabnya dan sebagainya. Pas saya pulang, pemilik travelnya ngasih tausiah juga, saya udah kecapean. Pemilik travelnya bilang gini, ada yang belum disampaikan sama Pak Ustadz, itu gini, kalau umroh itu enaknya, seandainya sampean punya hutang sholat 10 tahun atau 20 tahun, umroh saja. Nanti sholat di Mekah itu sama dengan 100.000. 100.000 itu berapa kali tahun coba katanya.
Kalau kita sholat di sono seminggu, udah cukup itu. Lah kagak ada juga itu, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, enak men kalau kayak gitu. Orang Mekah kalau gitu sholat seminggu seumur hidup gak usah sholat. Karena punya biro umroh itu. Bener, Pak. Karena punya biro umroh. Makanya sholat itu gak bisa diwakilkan, gak bisa dibayar dengan fidyah beras. Nggak bisa juga diganti dengan sholat di Mekah aja, sholat sehari 5 kali 100.000 kali 500. Itu berapa tahun itu, Pak? Banyak lah pokoknya ya, banyak lah itu. Nggak bisa. Iya, itu pun ya mungkin kalau kira-kira udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal disedekahi, doakan, bacain Quran, gitu aja. Ya. Kalau puasa malah boleh. Puasa itu boleh dibayarin beras. Boleh. Atau dipuasai, dibadali oleh orang lain. Boleh. Haji boleh. Bayarin orang untuk badalin. Gitu, Nji. Ada lagi? Ya. Ya. Iya, dosa karena melalaikan. Melalaikannya dosa. Cuma wajib tetap mengqadha. Lah kalau tetap dosa nggak mau mengqadha, dosa plus dosa lagi. Kalaupun dosa selama mengqadha itu kan sebagai bukti dia taubat. Iya, Banda? Lah dosa kalau nggak mau mengqadha, ya malah lebih dosa tambah dosa lagi. Makanya salat tobat itu sunnah. Di kitab Fathul Mu'in juga itu Fathul Muhtad karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Fathul Mu'in muridnya, orang yang punya hutang sholat gak boleh sholat sunnah. Yang punya hutang gak boleh. Karena mengapa? Yang wajib aja belum kelar kok gaya-gaya sholat sunnah. Ibaratnya anak istri masih kelaparan sedekah ke masjid, boleh atau enggak? Enggak boleh. Selesaikan dulu yang wajib, baru yang sunnah. Sholat tobat itu hukumnya sunnah. Itu pun Ji. Menghitungnya kira-kira bisa. Apa? Menghitungnya kira-kira saya. Iya dikira-kira aja. Tapi kira-kiranya yang yakin ya. Kalau 20 tahun nggak sholat, alah kira-kira setahun aja lah. Yuk nggak bisa kayak gitu. Sampai yakin. Nah, mending lebih daripada kurang. Soalnya 20 tahun, tapi yakinnya setahun nggak apa-apa. Ya, ada lagi. Mbok, mak. Kalau yang berkaitan dengan orang yang berjalan, mereka bertobat. Iya. Yang berkaitan dengan puasa itu kan. Mereka ada masalah bahwa seorang itu tidak mendapatkan hidayah. Gitu kan. Dan saya, apakah hidayah itu sehingga? Bisa dicari atau harus dicari? Apakah hidayah itu bisa dicari? Justru hidayah itu dicari. Ini orang itu dapat hidayah, caranya dua, nggak ada cara ketiga. Al-Quran menyebutkan Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Allah itu memilih yang dia kehendaki. Yajtabi, milih. Ada golongan yang dipilih, golongan para nabi. Iya, golongan para rasul itu semuanya dipilih, Pak. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah milih. Nanti akan ada bahasan di sini, kenabian nggak bisa diusahakan. Pilihan. Golongan kedua, wa yahdi ilaihi may yunib.
Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa? Man yunib, anaba yunibu itu yang mau kembali pada Allah, yang mau ngejar hidayah. Jadi orang dapat hidayah, memang hidayah itu bisa dikejar, memang harus dikejar. Lah terus ngejarnya bagaimana? Al-Quran menyebutkan wa in tuti'uhu tahtadu. Itu pakai syarat, jawab syarat dalam bahasa nahwu. Logika mantik, kalau ada syarat, jawab syarat, selama mau mengerjakan syaratnya pasti dapat jawab syarat. Kalau mau taat pasti dapat hidayah. Orang itu kebanyakan nggak mau taat tapi pengen dapat hidayah. Konsep Al-Quran itu kebalik. Taat toh kamu dapat hidayah. Diajak ke masjid, belum dapat hidayah saya. Diajak jilbaban, belum dapat hidayah. Jilbaban dulu baru dapat, taat dulu baru dapat hidayah. Suruh ninggalin judi, belum dapat. Ya kalau mau hidayah, cari namanya perempuan yang namanya Siti Nurul Hidayah. Iya bang. Lah kalau hidayahnya Allah mah memang harus taat dulu. Taat dulu baru hidayah. Bukan hidayah dulu baru taat. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau mau taat dapat. Makanya sebisa mungkin kita dengan anak-anak kita dari kecil mereka taat. Taat ke Allah, taat. Insya Allah dapat hidayah. Enggak malah nunggu hidayah dulu baru taat. Gitu Panji. Wallahu alam. Cukup apa nambah? Cukup ya. Panjang umur sehat, dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hah? Oh doa? Mau doa juga ya? Ya kita berdoa semoga Allah menjaga keimanan, keistiqomahan kita, keluarga dan anak-anak kita semua. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على حبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد ذلك تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا وعلى أهلنا وعلى طلابنا فتحك يا فتاح يا عليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibu sudah memberikan program ya. Karena kita tutup dengan kita berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa yang ada di online. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
Salam, sampai ketemu lagi di 1 bulan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.